Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yeremia pasal yang pertama ayat 19. Demikian kesaksian firman Tuhan. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sebagai mantan atlet, saya sangat merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam karir saya sebagai atlet. Mulai dari saya bertanding sampai dengan saya pensiun, saya rasakan penyertaan Tuhan. Memang ketika saya pensiun gantung sarung tinju, karir saya mulai menurun. Tetapi banyak pengalaman dari puluhan kali saya bertanding bagaimana Tuhan menyertai saya. Dan yang paling menarik yang pernah saya alami ketika saya bertanding di Johor, di Pulau Penang, Malaysia, bagaimana pada saat itu ketika baru bertanding saya melawan petinju Johor, baru bertanding saya langsung dipukul KO, jatuh, dan saya terbangun, lalu saya berdiri kembali dan saya teriak, Tuhan tolong saya. Dan ketika saya bangun, saya membalas dan akhirnya saya menang angka. Dan hal ini dikagetkan oleh seluruh pelatih Malaysia yang membuat statement berkata, hebat petinju Indon, orang kena pukul KO, jatuh, habis, kalah. Ini dia kena pukul KO, bangun, dia belasa petinju kita, dia bisa menang lagi. Pengalaman yang sangat menarik karena Tuhan menyertai saya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, demikian pula dengan Yeremia. Nats ini merupakan panggilan terhadap Yeremia, di mana dia dipanggil oleh Allah. Yeremia dengan segala keterbatasan, dengan kekurangannya, dia mencoba berargumen dengan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan mengingatkan dia bahwa jika Tuhan bersama-sama dengan dia, dia akan terus diberkati. Dan dalam pelayanannya ini, dia diutus kepada orang-orang Yehuda untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada mereka. Dan memang Tuhan juga menyampaikan kepada Yeremia sebagai orang yang dipanggil Tuhan sebagai nabi. Yeremia akan menghadapi beberapa masalah dalam hidupnya, karena dia akan dimusuhi, karena dia akan diperangi oleh orang-orang yang tidak suka kena tegur, yang tidak suka kena perkataan firman Tuhan disampaikan kepada mereka, dan mereka akan tersinggung dan mereka akan menjadi benci kepada Yeremia. Dan itu yang akan dialami. Tetapi sebagai orang yang dipilih untuk diutus Allah menyampaikan isi hatinya, menyampaikan firman Tuhan, dikatakan dalam nats ini, mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Dan kita tahu secara keseluruhan apa yang terjadi dalam diri Yeremia. Dia bahkan ditangkap, dia bahkan dipasung, dipenjara, diberikan makan hanya sedikit, dan itu harus dialami. Dan beberapa kali dia berbicara, orang-orang tidak percaya akan perkataannya. Orang-orang lebih asik mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu yang mengenakkan telinga mereka. Karena apa? Apa yang disampaikan oleh Yeremia itu merupakan perkataan yang akan terjadi. Yang akan terjadi karena Tuhan yang menyampaikan kepada dia. Sementara nabi-nabi palsu hanya menyampaikan hal-hal yang enak. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita tidak akan mungkin seperti yang dikatakan Yeremia. Masa kita akan dihukum Tuhan? Kita adalah bangsa pilihan Tuhan. Kita berperang pasti kita akan menang. Hal yang sebaliknya yang disampaikan Yeremia. Kenapa? Tuhan sedang mendisiplin bangsa itu. Tuhan hendak mengingatkan bangsa itu untuk sungguh-sungguh kembali ke jalan yang benar, kembali untuk menyembah Dia. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita boleh mengingatkan kita, meminta penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dan kita akan merasakan bagaimana Dia memberkati
memberkati hidup kita. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.